Pernah nggak sih kalian ngerencanain liburan yang di atas kertas tuh kayaknya bakal sempurna banget, tapi pas dijalanin ternyata jauh dari harapan? Nah, kali ini kita bakal bedah cerita jujur dari sebuah keluarga yang liburan ke Taiwan. Kita akan bandingin pengalaman mereka di dua kota besar dan kita cari tahu kenapa kok salah satunya bikin mereka kecewa berat. Wah, ini pernyataan yang dalam banget ya buat nutup liburan. Nggak berjodoh. Kira-kira apa sih yang terjadi sampai mereka bisa bilang begitu? Yuk kita ikuti perjalanan mereka dari awal biar paham ceritanya. Oke, jadi perjalanan mereka dimulai di ibu kotanya Taiwan, yaitu Taipei. Nah, di sini nih semuanya kelihatan lancar jaya dan menjanjikan banget buat jadi liburan keluarga yang seru. Kesan pertama itu kan penting banget ya, dan Taipei benar-benar berhasil bikin mereka terkesan. Coba bayangin deh, kotanya aman, trotoarnya lebar, gampang banget buat dorong stroller, terus sistem MRT-nya juga praktis. Wah, ini sih kombinasi sempurna buat liburan keluarga yang santai dan bebas ribet. Soal makanan, nah ini menarik. Di Taipei, keluarga ini nemuin satu trik simple tapi ampuh banget. Ikutin aja antriannya. Kalau ada restoran yang antriannya panjang, udah hampir pasti makanannya enak dan harganya pas di kantong. Sebaliknya, kalau tempatnya sepi, ya mereka belajar kalau itu pertanda harus hati-hati. Tapi petualangan mereka nggak cuma di dalam kota aja loh. Mereka sengaja sewa mobil buat jalan-jalan seharian, buat lihat apa aja sih yang ada di luar Taipei. Jadwal mereka hari itu padet banget. Mulai dari ke air terjun Shifen yang ternyata, nggak semegah ekspektasi mereka. Tapi hari itu nggak jadi zong karena mereka dapat pengalaman yang luar biasa pas nerbangin lampion ke langit. Nah, ini bukti kalau liburan itu emang penuh kejutan kan? Dan di tengah jadwal yang padat itu, mereka justru nemuin satu momen yang tenang dan indah banget di Juven. Pemandangan kayak gini tuh jadi pengingat ya, kalau kadang momen terbaik pas liburan itu justru saat kita bisa berhenti sejenak, duduk, dan nikmatin suasana. Oke, sekarang kita masuk ke bagian selanjutnya, yang ternyata jadi titik balik penting banget di liburan mereka, yaitu perjalanan naik kereta dari Taipei ke Taichung. Setelah ngerasain semua kemudahan di Taipei, perjalanan ke Taichung ini malah bikin mereka stres, kontrasnya kerasa banget deh. Jadi ini bukan perjalanan kereta yang santai ya, ini tuh drama banget. Mulai dari bingung bedain jenis kereta, tiket yang mau dibeli habis, terus salah paham soal kursi di kereta cepat, sampai harus desek-desekan di antara gerbong. Puncaknya, mereka hampir aja kelewatan stasiun Taichung. Kebayangkan moodnya udah hancur duluan sebelum nyampe? Nah, awal yang kurang enak ini seolah-olah jadi pertanda buat pengalaman mereka di Taichung, yang ternyata emang beda banget sama di Taipei. Masalah pertama yang langsung mereka rasain, transportasi. Kalau di Taipei ada MRT yang gampang banget, di Taichung ceritanya beda. Jalur metronya cuma satu dan nggak ngebantu rute mereka sama sekali. Jadinya, kemana-mana harus naik Uber. Artinya, lebih banyak nunggu dan jadi kurang fleksibel. Padahal kalau bawa anak-anak, fleksibilitas itu kunci kan? Soal pemandangan kotanya sendiri, mereka juga ngerasa kurang sreg ya. Setelah lihat Taipei yang modern dan rapi, beberapa area di Taichung menurut mereka ya kayak Chinatown pada umumnya aja, bangunannya padat dan kesannya kurang terawat. Bisa dibilang pengalaman mereka di Taichung ini campur aduk. Ada sih yang keren banget, kayak Rainbow Village yang super warna-warni buat foto-foto. Atau Mianghara yang tempatnya unik dan es krimnya enak. Tapi ada juga yang bikin kecewa, contohnya pasar malam Feng Chia yang menurut mereka gitu-gitu aja dan baunya agak mengganggu. Oke, jadi setelah ngerasain langsung plus-minusnya Taipei dan Taichung, keluarga ini akhirnya punya kesimpulan yang jelas banget nih soal kota mana yang lebih cocok buat liburan keluarga. Nah, sampailah kita di pertanyaan puncaknya. Jadi, kalau kalian mau liburan keluarga ke Taiwan, mendingan ke Taipei atau Taichung? Yuk kita lihat perbandingan akhirnya. Kalau kita lihat rapornya, perbandingannya jelas banget ya. Dari segi transportasi, suasana kota, sampai pilihan aktivitas buat keluarga. Taipei menang di hampir semua lini. Praktis dan mudah itu kata kuncinya. Jadi, buat keluarga ini, Taipei menang telak. Nah, ini nyambung lagi kan ke ucapan mereka di awal tadi? Intinya, bukan berarti Taichung itu kota yang jelek, sama sekali bukan. Tapi, buat gaya liburan mereka sebagai keluarga dengan anak kecil yang butuh kemudahan, efisiensi, dan waktunya terbatas, Taichung itu emang kurang pas. Nggak klik aja gitu. Jadi, pelajaran penting dari cerita ini apa?
Ya, bahwa liburan itu sifatnya personal banget. Apa yang nggak cocok buat satu orang, bisa jadi justru petualangan seru buat orang lain. Setelah dengerin cerita jujur keluarga ini, coba deh tanya ke diri sendiri, kalian itu tipe traveler yang kayak gimana? Tim yang cari nyaman dan praktis, kayak di Taipei, atau tim yang suka tantangan dan nyari pengalaman beda di Taichung?